mereka itu lebih banyaknya seperti sejenis mantra. Kalau di sana bahasanya spell. Ya. Bisakah benda ini membuatku kaya? Pasti pertanyaan dari para klien bule-bule itu seperti itu. Apakah benda ini membuatku kaya? Bahasa sana sigil. Mereka suka yang sesuatu yang berhubungan dengan simbolis. Jangan kasih sesuatu yang berhubungan dengan ini ada kuntilanaknya ya. Kita akan dibilang kamu gila. Mana nggak ada. Iya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Apakah warga negara asing percayakan mistis? Sebelum kita mengupas tuntas, mari kita jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ayah, benar nggak warga negara asing itu percayakan dunia mistis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngobrol santai aja ya kita ya. Ya. Banyak mereka percaya tentang dunia mistis seperti itu, tapi mereka tidak seperti Asia ya, dalam arti yang horor yang berupa hantu, pocongan atau apa. Mereka itu lebih ke arah individu pribadi. Kenapa ayah bisa bilang seperti ini? Sebenarnya klien-klien seperti yang udah tahu kan, klien-klien ayah lebih banyak yang dari luar negeri, yang berupa dengan online kan seperti itu. Ya. Mereka itu setelah kita melakukan beberapa kali istilahnya konsultasi, perbincangan, yang mereka butuhkan itu lebih ke unsur-unsur yang berhubungan dengan unsur-unsur suatu kebendaan yang mana itu mempunyai energi yang dimana dalam diri mereka merasa terbantukan. Ya, seperti yang kemarin itu ya, kayak jimat. Ya. Mereka hobi malahan daripada kita kan seperti itu. Berarti mereka percaya ya akan kekuatan energi ya, bukan seperti hantu-hantu atau seperti apa ya? Beberapa klien dan kita juga di luar sana itu setelah ayah pelajari sambil ayah perdalam, kan mereka logika, cara berpikirnya apa-apa selalu dihubungkan dengan rasional. Ya. Tapi ketika mereka melakukan atau meminta bantuan atau sesuatu yang berhubungan dengan kita, itu larinya juga sebenarnya larinya ke klinik. Kan kayak gitu. Sama ya. Setelah ya pelajari itu ternyata mereka mungkin dari tingkat orang barat itu tingkat pekerjaannya, tingkat rutinitasnya, persaingannya, daya tahan hidup yang harus bertahan. Mereka membutuhkan suatu pendamping yang namanya pendamping di luar yang mereka lihat seperti keluarga, pasangan atau apa. Mereka membutuhkan sesuatu untuk membuat dirinya nyaman, mempunyai keyakinan percaya diri, dan membantu apa yang menjadi keinginan atau ketika dia berprofesi sebagai apa, itu menjadi suatu dorongan motivasi. Sebenarnya seperti itu ya. Bisa kasih contoh nggak ya? Seperti apa yang mereka inginkan? Jadi ini kisah nyata ya pemirsa, bukan sesuatu yang dalam tanda kutip mengarang-mengarang, karena kami pun masih menjaga hubungan dengan klien kami yang ada di luar negeri sana, khususnya Eropa ataupun Amerika. Setelah saya pelajari lebih dalam tentang kenapa, awalnya hanya pembicaraan umum biasa, tapi lama-lama menyerempet ke arah kebutuhan sesuatu yang berhubungan dengan
barang atau benda yang bisa mendorong rutinitas pekerjaan, profesi, karirnya mereka. Jadi mereka itu lebih cenderung sesuatu yang di luar agama atau di luar keyakinan yang berlaku di mereka, mencari sesuatu yang bisa menyamankan, intinya bisa menyamankan tingkat stres mereka, tingkat sesuatu yang berhubungan dengan kecemasan mereka, kekhawatiran mereka, dan selalu meminta yang berbentuk kebendaan, entah itu berupa cincin, berupa gelang, terus berupa Kalung. kristal kalung, kristal kalung, terus kalaupun katakanlah mereka itu lebih banyaknya seperti sejenis mantra. Kalau di sana bahasanya spell. Jadi tolong buatkan aku spell pada saat aku mau tidur, agar ketika aku bangun badanku fresh. Itu kan sama aja, mau kita kasih omongan kamu kembali ke ajaran agamamu, kamu kembali ke sebaiknya, enggak, karena mereka apa yang dia minta, kita istilahnya ya menyesuaikan. Akhirnya tadi saya bilang pelaku spiritual, praktek spiritual yang di Indonesia, Nusantara, sama praktek spiritual ketika kita menghadapi Eropa, buyer Eropa, katakanlah seperti itu, pasien-pasien Eropa. Itu mereka memintanya yang sesuai dengan ketenangan jati diri. Mereka makanya suka meditasi, suka yoga. Mereka unsur prana memahami, unsur chi memahami, yang mereka pelajari juga dari ajaran Buddhisme, Buddha, Hindu. Mereka pelajari, tapi mereka tidak meyakini ajaran itu, hanya mengambil poinnya. Oh, ini bisa buat ini toh, buat diriku, kan seperti itu. Ada nggak yang pengen kekayaan juga? Ada. Jadi gini, waktu itu kan pernah tahu itu ada yang email kontak ke kita. Mereka memintanya itu aneh. Bisakah benda ini membuatku kaya? Pasti pertanyaan dari para klien bule-bule itu seperti itu. Apakah benda ini membuatku kaya? Dan kita kan kalau ayah kan ini hanya menunjukkan jalan menuju kesuksesan. Klaim kita kan seperti itu biasanya. Dan saya ya. Tapi untuk ya kamu pasti kaya kan seperti itu, sesuatu yang nonsen kan seperti itu. Kecuali kalau kamu datang ke sini tak ajak ritual. Bisa ya. Ini bercandanya kayak gitu bisa. Jadi gini, setelah ayah telusuri itu karena mungkin apa-apa di sana itu berhubungan dengan kos ya, uang yang kerja salary-nya tinggi tapi kosnya juga tinggi. Mereka dituntut untuk apa-apa bayar kan seperti itu. Bahkan hobi beli lotre. Mereka berharap suatu benda yang mereka pesan berhubung yang mereka yakini ada energi keberuntungan, talisman, ya kan maksudnya kayak gitu. Kalau dalam bahasa sana kan seperti itu pemirsa, talisman, istilahnya abundance, wealth, fortune, wealth magnet, ya money magnet, apapun bentuknya. Mereka lebih nyaman dengan bahasa-bahasa spiritual seperti itu. Kalau kita kan beda dengan kita ya, datang sini, bah aku pengen sugih bicarane kan gitu, mas aku pengen sugih bicarane. Ada laku-laku yang ya monggo silakan kamu laku sendiri kan seperti itu. Kita hanya GPS-nya aja. Tapi mereka itu tolong kasih aku mantra yang bisa membuatkan aku kaya.
Nanti setelah dikasih, mereka akan bertanya secara logikanya, apakah benar ini mantra ini bisa membuatku kaya? Baru kita jawab, ini menuju jalan untuk menuju ke arah yang kamu inginkan. Kan seperti itu pemirsa. Jadi kalau pembahasan kita ini, apakah di luar Indonesia, khususnya Eropa, bule-bule itu tadi, percaya tentang hal mistis. Mereka percaya, tapi dalam bentuk barang. Barang itu yang tervisual ya, entah itu boneka dalam bentuk barang, mereka meyakini itu ada energi negatif ataupun positif. Ataupun dalam bentuk cincin, dalam bentuk gelang, liontin, semua yang berbau-bau kristal, semua yang berbau-bau bebatuan, kalung, dan kalau di sini tuh minyak mistik, minyak rajah, minyak apa. Kalau di sana tuh minyak esensial. Mereka percaya minyak itu dapat menghantarkan gelombang ketenangan sehingga membuat endorfin mereka meningkat dengan minyak esensial itu. Ya. Terus kalau untuk tadi kan barang-barang, kalau kayak voodoo gitu, di luar negeri itu seperti santet, ya? Seperti di Indonesia itu juga praktek terlarang. Tapi individunya banyak mendatangi dukun-dukun yang mengecap atau apa namanya, mengecap ya, istilahnya dirinya bisa melakukan praktek-praktek tersebut. Praktek-praktek terlarang tersebut biasanya angkanya mereka jauh fantastis. Katakanlah di sini, katakanlah kita ngomong aja 1 juta, katakanlah seperti itu, ini perbandingan. Mereka itu bisa sampai di angka 100 juta untuk melakukan itu. Nanti mereka berritual di suatu tempat dan hasilnya paling nanti targetnya dikirim via foto. Aku sudah melakukan ritual, ini korban, ini buktinya, seolah-olah kayak mereka kan apa yang tervisual kan. Benarkah kamu telah melakukan ritual untukku? Ya, ini foto ritualnya, ini korbannya dikasihkan ke dia. Antara benar atau tidak, istilahnya jadi atau tidak, itu mereka rata-rata privacy. Diam mereka itu sesuatu yang ayah anggap itu kebenaran. Banyak kenanya, karena mereka, maaf kata, apapun seperti pembincangan kita tentang santet kemarin, Asia masih punya rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir akan dirinya dan orang-orang terdekat tersayangnya. Tapi pelaku praktek spiritual di sana sudah tidak ada rasa takut ketika istilahnya benar-benar profesional. Jadi segala bentuk pekerjaan mereka profesional, ya, profesional. termasuk praktisinya. Iya, kalau aku sudah menerima job ini, aku akan lupakan rasa belas kasihan, rasa ingatku terhadap keluarga nanti seperti apa. Aku pure. Makanya mahal. Makanya mahal. Itu yang membedakan praktek spiritual di sana jauh lebih mahal daripada praktek spiritual di sini. Di sini itu hanya tidak tahu, tapi pura-pura tahu. Baratnya tidak bisa, tapi pura-pura bisa. Yang benar, pura-pura tidak bisa, tapi sebenarnya bisa. Itu yang benarnya. Karena sesuatu kemampuan gaib itu, ketika kita bukakan, itu sudah tidak menjadi gaib. Wanita hamil dalam kandungan, ini kan alam gaib. Ketika ada penemuan yang namanya apa? Yang bisa dilihat itu kalau dokter USG, itu sudah bukan gaib. Karena semua terawangan sudah terlihat. Jadi arti gaib kalau bahasa ayah di kumpulan itu sesuatu yang manusia umum ataupun tidak bisa mengetahuinya,
dari 100 banding 1 ada orang yang bisa mengetahuinya, disitulah paranormal atau linwehnya berbeda dari yang 99 orang. Benar. Terus ya untuk yang warga negara asing, selain kekayaan, itu ada juga yang untuk, ya kita tahu lah, paling mesti kan masalah karir, terus keluarga, percintaan. Apakah juga ada ya masalah untuk percintaan mereka, klien dari luar negeri khususnya meminta untuk ini yang nggak suka jadi suka. Kita kan sering dapat pasien kayak gitu dari luar negeri. Iya, pemirsa. Teman-teman kliennya nggak hanya di Indonesia. Jadi saya bilang seperti ini ya, ini apa yang menjadi, mereka menunjukkan, saya butuh foto tanggal lahir, nama lengkap, hubungannya seperti itu. Nanti, walaupun di sana terkenal dengan pembacaan tarot, bahasanya mereka untuk hal-hal percintaan itu larinya ke situ. Keberuntungannya mereka untuk pembacaan masa depan mereka itu larinya di situ. Dengan disclaimer, ini hanya main-mainan kan, seperti itu bahasanya. Tapi ketika klien kita seperti itu, ya itu tadi, mereka meminta sesuatu mantra. Yang mantra itu mereka mantap sama ini paranormalnya atau pelaku spiritualnya. Tapi mereka juga meminta buku pedoman untuk mereka amalkan sendiri. Aku suka sama A, bagaimana aku menghadapinya? Apa yang ritual, apa yang aku harus lakukan? Master, kan seperti itu bahasanya. Ya kalau di sini kan nggak mungkin kita suruh kamu mandi kembang, kan nggak mungkin. Nggak percaya. Akhirnya muncul yang namanya bahasanya mantra, spell. Dan di dunia barat, spell itu sesuatu magic yang sangat, bukan boleh dipercaya, boleh enggak, tapi dipercaya. Mantra dianggap mereka sebagai keberuntungan. Kalau di sini doa, kalau di sana mantra. Mantra itu pun kadang ditaruh di apa namanya, di bawah bantal. Nanti juga ada simbol-simbol. Kalau bahasa sana sigil. Mereka suka yang sesuatu yang berhubungan dengan simbolis. Jangan kasih sesuatu yang berhubungan dengan ini ada kuntilanaknya ya. Kita akan dibilang kamu gila. Mana nggak ada. Iya, seperti itu. Mereka nggak percaya yang begituannya. Memang ada ya, di sana juga ada hantu lah pastinya. Ada. Tapi rata-rata mereka itu tidak untuk memikirkan hidup mereka. Mereka kan negara yang perjalanannya cepat. Iya. Tergerak. Udah pusing. Kalau enggak kita aku harus kaya karena aku dituntut untuk bertahan hidup di kota yang penuh dengan kecepatan. Ya. Selain spell atau mantra, apakah mereka juga mempercayai benda-benda yang dipakai itu? Terutama cincin ya pemirsa, cincin buatan Indonesia, Asia, yang kita ini sesuatu yang harus saya sharekan, karena ini edukasi. Mereka menyukai sesuatu cincin yang mereka sendiri percaya cincin ini mengandung ritual doa. Cincin-cincin khusus, cincin-cincin yang semakin tua, semakin istilahnya cincin-cincin yang bahasanya vintage gitu tuh, yang mengandung, mereka percaya. Kenapa mereka sangat mempercaya suatu logam? Ketika ayah pelajari lebih dalam lagi, ternyata di bangsa, maksudnya di Eropa sana, di era sana, logam itu adalah sesuatu perlindungan, ya seperti jimat pelindungan. Jadi bisa melindungi. Mereka percaya. Anda bisa cari kebenarannya, tapi setelah ayah pelajari kenapa mereka suka yang berhubungan dengan logam, starling bahasanya kayak gitu. Mereka percaya logam itu adalah unsur yang memberikan perlindungan. Berarti kayak logam itu penghantar kayak energi yang bisa melindungi gitu.
Jadi makanya di sana banyak yang model cincin, model lempengan liontin, nah seperti itu. Dan kepercayaan ini kan muncul lagi di dunia barat itu di era 60-an, 70-an. Maksudnya spiritualis modern itu tadi. Spiritualis modern itu dikembangkan oleh organisasi yang ada di sana pada saat itu. Lebih arahnya mendapat mengadopsi unsur-unsur yaitu Asia, Hindu, terus Buddha, bahkan Asia Timur, Islam, kan seperti itu. Yang dimana tadi saya bilang, untuk mengambil unsur Chi, Prana, dan satu lagi unsur auranya. Mereka kemas itu menjadi suatu komoditi barang. Karena terkenal dengan industri modernisasi. Jadi ketika suatu barang itu dimarketingkan oleh artis yang sudah mereka pilih, entah itu minyak esensial atau apa yang mereka pura-pura beryoga atau bermeditasi, kita akan menjadi panutan dan diikuti. Akhirnya apa? Dengan harapan barang-barang yang berhubungan dengan paradigma yang mereka tanamkan, industri modernisasinya jalan. Ya, walaupun mereka. Dan maraklah dunia energi seperti itu. Itu bisa. Jadi meskipun modern tapi masih percayakan dunia mistis. Ya, sangat kental mereka. Walaupun mereka berlogika, karena waktu itu kan saya pernah tanya, kita mempunyai perdebatan. Mereka tidak percaya, bahkan maaf kata Tuhan pun tidak percaya. Kenapa masih mempercayai hal seperti ini? Karena mereka hanya mengambil poin-poinnya yang di dalam hatinya. Agama itu sebenarnya mereka yakini ada kebenaran, tapi tidak mau untuk menganut atau mempelajari atau memeluk. Mungkin banyak ya juga yang memeluk ya, tapi juga banyak yang istilahnya yang hanya KTP doang kan, istilahnya seperti itu. Tapi mereka menyerapnya hanya poin utamanya aja. Ini bisa untuk membawa keberkahanku, ini bisa untuk membawa, ternyata energi di dalam unsur ini bisa dipakai untuk menunjang karirku. Sama sebenarnya. Semuanya. Hanya beda kostum. Gitu. Makanya kalau kembali tadi ke kemarin mau dihilangkan seperti apa bentuk jimat, karena ini membumi. Ya. Kan seperti itu. Masih dipercaya. Iya. Baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi belum bisa dihilangkan. Gitu kurang lebih. Oke. Saya kira cukup ya penjelasan tentang kenapa orang luar sana juga mempercayai hal-hal mistis. Ternyata percaya. Oke, teman-teman, pembahasan tentang kenapa orang warga negara asing khususnya masih percaya dengan mistis, dari channel Java Kembang tadi sudah kita share dan berdiskusi kenapanya. Terima kasih telah menonton di channel Java Kembang. Jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.